Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, wa ihsan. Kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ikvina Nur Mulyana dari Prodi PAI 2A. Saya akan membahas materi tentang ulum Al-Quran. Nah, ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, yang mana di dalamnya mencangkup kajian-kajian, salah satunya yang akan saya bahas yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran di mana di situ mencangkup penyusunan Al-Quran. Penyusunannya itu seperti apa gitu kan. Terus turunnya Al-Quran itu di mana, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan didapatkan di ulumul Quran ini. Nah, secara etimologis nuzulul Quran terdapat dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Jadi nuzulul Quran adalah proses turunnya firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Ya, sebagai mujizat. Nah, dan pedoman petunjuk kepada hambanya, yang terdiri 30 juz, 6.326 ayat dan 140 surah yang diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Adapun tahapannya yaitu 1. Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhil Mahfud. Kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sama al-dunya atau langit dunia. Ketiga, Al-Quran turun dari Haitul Izzah di langit dunia langsung kepada Muhammad SAW. Dalam penurunannya, Al-Quran yang dilakukan secara berangsur-angsur memiliki banyak manfaat bagi pribadi Nabi Muhammad, bagi sahabat dan masyarakat saat masa Al-Quran, maupun bagi masyarakat pasca Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul. Asbab an-nuzul, kata asbabun nuzul berasal dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab yaitu kulla syai'in yatasilu illa ghairihi, yaitu sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Lalu al-hablu yaitu tali tambang. Kulla habli hadratihi min faruk, yaitu tiap tali yang kamu turunkan di atas. Sedangkan an-nuzul berarti menempati tempat mereka. Menurut terminologi, sabab nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan turun satu atau beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang Al-Quran tersebut atau menjelaskan hukum itu saat terjadi. Nah, sebab turunnya suatu ayat itu, pertama, peristiwa husumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj. Atau yang kedua, terjadi kekeliruan akibat perbuatan suatu dosa dalam melafalkan Al-Quran. Nah, di sini ada urgensi dan fungsi asbab an-nuzul. Nah, urgensinya tersebut yaitu menurut pakar ulum Al-Quran, diantaranya Al-Wahidi, tidak mungkin seseorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat Al-Quran tanpa bersandarkan kepada sebab turunnya. Maka dengan sebab nuzul merupakan cara yang kuat dalam memahami makna-makna ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu munasabah Al-Quran. Secara etimologi, munasabah adalah keserupaan atau kedekatan. Sedangkan secara terminologi, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.